bersama kita di sini. Mungkin untuk pembicaraan awal aku mau mulai dulu dari hal yang sederhana gitu ya. Dari buku sejarah yang pernah dibaca oleh Mbak Hanah dan juga Kang Zaki. Apa sih yang paling berkesan? 1 atau 2 buku gitu misalnya. Aku adalah fans berat Pram, jadi Buru Quartet kayaknya bisa dianggap fiksi sejarah nggak ya? Iya ya. Buru Quartet I think is probably yang paling berkesan buat saya. Pertama kali baca Bumi Manusia tuh umur 14 tahun. Dan itu justru waktu lagi di Inggris, besar di Inggris, di London, terus kebetulan Bapak punya salah satu edisinya yang memang dulu beli di Singapura karena di Indonesia dilarang dan ada dalam perpustakaan Bubs, I call my dad Bubs. Terus Bubs tuh kayak di umur 14 tahun kayak kalau kau pengen tahu tentang where you come from, baca buku ini gitu. Terus kayak oke, gitu. Waktu itu masih nggak terlalu paham sastra Indonesia, pas baca nangis. Kalau yang menginspirasi sama kayak Pram juga. Saya membaca Pram mungkin di tahun 97, 98 lah gitu ya, saat masih mahasiswa. Ya tetralogi Pulau Buru itu salah satu yang menginspirasi. Tapi yang paling menginspirasi buat saya dari karya Pram itu ada 2, Arus Balik dan Aruk Dedes. Itu yang buat saya kayak, saya pengen nulis kayak gini tapi somehow merasa kayaknya saya nggak akan mampu untuk menyaingi kualitas 2 buku itu gitu. Tapi ya itu saya sangat terpengaruh oleh Pram. Novel Bandar itu sangat terpengaruh oleh Pram. Bagaimana saya memotret perempuan gitu, sosok-sosok perempuan dalam karya saya tuh biasanya sosok perempuan yang dalam hidupnya tragis tapi mereka kuat gitu. Mereka kuat menghadapi tragisnya hidup dan itu saya sangat mungkin terpengaruh Nyi Ontosoroh mungkin ya gitu ya. Terus kemudian di Aruk Dedes juga konflik-konfliknya ya seperti itulah gitu. Kalau misalnya peristiwa atau periode sejarah dari Kang Zaki ada nggak yang spesifik memang kemudian menjadi latar belakang penulisan novelnya? Di Kereta Semar Lembu itu saya merangkum 100 tahun sejarah Indonesia gitu. Yang saya rangkum oleh perjalanan seseorang bernama Semar Lembu gitu. Dan itu dari 1864 sampai ke 1965 lah, kurang lebih 100 tahun gitu. Pada 2015 waktu itu saya ingat sepulang dari Ubud Writer Festival, saya terpikir saya kayaknya mau nulis tentang sejarah Sunda yang ada kaitannya dengan dunia gitu. Tapi apa ya, akhirnya saya baca-baca, akhirnya jadi terfokus juga tuh saya pada Nusantara abad 16. Karena ternyata kita sudah terhubung dengan dunia itu sejak lama gitu. Dan akhirnya saya punya satu kesimpulan bahwa bukan bangsa Eropa yang menemukan dunia. Dunia itu sudah ribuan tahun saling terkait tuh. Bangsa-bangsa Asia, Afrika, Arab, bahkan sampai ke benua Amerika gitu. Nah saya kemudian menulis novel Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, itu akan jadi trilogi. Salah satunya juga menggambarkan itu, gitu. Menggambarkan bagaimana sebetulnya bangsa-bangsa itu sudah saling terhubung sangat lama gitu. Kemudian ada bangsa Eropa masuk dan mereka mengobrak-abrik tatanan dengan kolonialisme gitu. Dan itu berdampak sampai kita hari ini. Kira-kira apa sih yang membuat fiksi sejarah berbeda dengan jenis fiksi lain? Dan itu apa sih kira-kira yang menurut Mbak Hana bisa dipelajari kalau misalnya kita membaca genre fiksi sejarah? Minggu ini baru kelar baca Laut Bercerita sambil menunggu Mbak Laila datang. And what I found so profound about reading it is pas bacanya lagi demo. And it really brings you into this reality bahwa keajaiban dan magic dari membaca adalah terutama fiksi sejarah adalah di saat lagi membaca sesuatu tiba-tiba di realitiku sedang ada demo di luar sana memprotes hal-hal yang sangat penting menurut saya gitu. Isn't that such a powerful thing to be reading something that is fiction
But actually it's happening in our real life sekarang juga gitu. Dan saya ngerasa ada, mungkin itu kali ya yang akan membuat sejarah fiksi berbeda dari fiksi yang lain. Karena masih rooted dalam sesuatu yang masih real gitu dan masih berhubungan sama kita sehari-hari. Dan at the same time ya itu bisa belajar lebih in real time tentang sesuatu yang mirip tapi pernah terjadi 20 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu atau berapa abad yang lalu. It's apa ya, menurutku itu menunjukkan bahwa konektivitas kita akan selalu ada somehow gitu, dan mungkin itu kali ya yang membuatnya berbeda. Kalau dari Mbak Laila sendiri bagaimana mengolah hasil riset menjadi karya fiksi itu seperti apa, dan tantangan terbesar seorang yang dihadapi oleh Laila Qudari seperti apa, bisa dibagikan? Itu tradisi meriset itu kental tentu saja di sana karena saya mahasiswa yang beasiswa, jadi harus terus-menerus diligently mendapatkan angka yang baik agar beasiswa jalan terus. Nah, ketika saya pulang dan masuk Tempo, itu tradisi riset itu menjadi semakin menjadi bagian dari hidup saya gitu ya. Di dalam menulis fiksi gitu loh. Fiksi saya kemudian mendapat pengaruh besar dari sekolah, ketika saya sekolah. Sikap hak asasi manusia saya juga banyak terpengaruh karena sekolah saya selama 6 tahun, dan juga sikap dari Tempo bahwa ya apa namanya, everything has to be inclusive, apakah mau warna kulit, keimanan, apapun itu kita sama-sama manusia, itu sudah lama saya ditekankan ketika saya kuliah sampai juga di Tempo. Tempo tuh buat saya tuh seperti mini Indonesia gitu, ada yang Buddhism, ada yang Hindu, ada yang Islam tentu banyak, tapi so many different ethnics, different race, yang membuat kami sangat harus toleran gitu. Kalau ada 1-2 kata yang, dan itu tahun 80-an loh, bukan sekarang gitu. Itu kalau ada satu aja kata yang tidak toleran, wah itu habis sama orang-orang. Nah, itu juga mempengaruhi penulisan saya. Terakhir dari Mbak Laila terkait sensor, apakah pernah mengalami sensor karyanya atau bagaimana dealing with censorships at the moment? Di masa Orde Baru ada kementerian yang namanya Kementerian Penerangan, Departemen Penerangan, yang membawahi film, TV, dan media. Wartawan di masa itu sebelumnya sudah melakukan self censorship gitu loh. Kalau buku, ada yang namanya Kejaksaan Agung yang mempunyai wewenang, saya lupa nomornya, mungkin Mbak Dianita tahu, ada, dia mempunyai wewenang pasal sekian, nomor sekian, saya lupa nomornya, yang mengizinkan, yang memberi wewenang mereka melarang buku-buku yang dianggap meresahkan masyarakat. Nah, itu termasuk buku-bukunya Pak Pram, bukunya John Rosa dan sebagainya itu. Pokoknya everything about 65 yang tentang 65 yang dianggap berbeda dengan sikap pemerintah, itu biasanya dilarang di zaman itu. Saya seorang guru, jadi saya ingin bertanya apa sih yang memotivasi atau bagaimana bisa begitu di usia seperti itu udah baca Bumi Manusia, triknya atau apa yang membuat itu kok bisa termotivasi? Atau adakah di sekolah yang seperti apa, bagaimana begitu? Saya memang besar dalam keluarga yang minimal salah satu orang tuanya suka banget baca, itu bapak saya. Kebetulan bapak saya Bugis, ibu saya ibu saya Perancis, tapi saya lahir besar di Inggris, jadi ngelewatin British school system. Tapi ternyata di Britain itu education systemnya cukup menarik karena in terms of literature, kami diwajibkan untuk membaca Shakespeare sebagai proper British literary legend. Minimal terjagalah one aspect of English literary culture yang sangat terjaga sampai sekarang, semua orang tahu, sampai karya-karya difilmkan ini segala macam, pokoknya everyone knows who William Shakespeare is, dan kita pun tahu, oh pokoknya bahasa ribet itu Shakespeare gitu, kita tahu gitu. Kala itu adalah musisi, aktivis, dan penulis di Inggris. Dia pernah tulis buku non-fiction judulnya Empire, Empire nggak ya? Empire kayaknya, it's in one of my reels, nanti I will post it again. Dia cerita tentang the link between UK society dengan kolonialisme. Nah,
dia karena seorang musisi dan rapper, dia akhirnya menulis buku sejarah fiksi itu tentang a black kid pada zaman Shakespearean London. Dan dia sebagai rapper dan urban hip hop artist mengkaitkan pokoknya karya-karya William Shakespeare dan prose-nya dengan hip hop. Kalau seandainya waktu sekolah aku belajar tentang Shakespeare tapi dengan cara dia, dengan membawanya pendekatannya dengan musik atau dengan sesuatu yang gaul pada zamannya yang sebagai anak muda paham dan suka, kayaknya aku akan lebih suka membaca Shakespeare deh. My fascination for reading dari umur sekecil itu, misalnya baca Bumi Manusia di umur 14 tahun itu karena saya diaspora dan bapak saya punya buku-buku Pram yang tadinya terlarang tapi ada koleksinya karena beli di Singapura atau di mana. Dan karena saya adalah anak bercampur darah yang penuh dengan identity crisis, akhirnya buku ini mungkin bisa mengobati rasa-rasa yang saya rasakan dan itu adalah influence dari bapak saya. Tapi selebihnya menurutku, to get children to read, I think there has to be sesuatu yang mendekatkan kepada keresahan-keresahan generasi sekarang. Keresahannya apa dan mungkin itu adalah challenge kita untuk mencari reference-reference buku yang ada yang mungkin bisa, ya coba ini deh, kamu lagi rasakan apa? Coba ini deh gitu. Dan kebetulan waktu sekolah di Inggris memang jadinya bacaannya lumayan banyak tuh di sekolah.